Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Riehan Salsabi Putra dari kelas B Fakultas Hukum Unpas tahun 2020. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang hukum perjanjian, baik dari tinjauan hukum privat maupun dari hukum publik, yang ditujukan untuk ujian akhir semester mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Hukum perjanjian. Definisi dari perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian perjanjian ini mengandung unsur yang pertama ada perbuatan, yang kedua ada satu orang atau lebih terhadap orang lain, yaitu untuk adanya suatu perjanjian paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadapan-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok atau pas satu sama lain. Dan yang ketiga, yaitu mengikatkan dirinya, yaitu dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri. Lalu selanjutnya, pengertian menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Sudikno. Perjanjian adalah merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Lalu yang kedua ada menurut Subekti. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dan yang ketiga, menurut Van Dun, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Lalu selanjutnya, syarat-syarat dari perjanjian. Agar suatu perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak, perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1320 BW, yaitu yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Kata sepakat tidak boleh disebabkan adanya khilafan mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan, atau khilafan mengenai diri pihak lawannya dalam persetujuan yang dibuat terutama mengingat dirinya orang tersebut. Lalu yang kedua, cakap untuk membuat perjanjian. Para pihak mampu membuat suatu perjanjian karena perilaku yang tidak stabil dan bukan orang-orang yang dalam undang-undang dilarang membuat suatu perjanjian. Pasal 1330 BW menentukan yang tidak cakap untuk membuat perikatan. Yang pertama ada orang-orang yang belum dewasa. Batas minimal umur untuk membuat perjanjian yaitu 21 tahun. Apabila masih belum cukup umur, maka tidak diperkenankan untuk membuat perjanjian. Lalu yang kedua, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan atau perwalian. Dan yang ketiga, orang-orang perempuan. Dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Lalu yang ketiga, suatu hal tertentu. Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikannya. Jika tidak, maka perjanjian itu batal demi hukum. Dan yang terakhir, suatu sebab yang halal. Sahnya kausa atau sahnya sebab dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa sebab yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Lalu selanjutnya ada wan prestasi. Jika salah satu dari keempat syarat tersebut tidak memenuhi, maka salah satu pihak tersebut melakukan wan prestasi. Wan prestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Ada 3 kategori dari wan prestasi. Yang pertama ada melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya. Seperti dijanjikan membayar uang muka 25%, tetapi malah membayar 5%. Lalu yang kedua, melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat. Seperti dijanjikan akan membayar uang muka di tanggal sekian, tetapi malah terlambat membayar uang mukanya. Dan yang terakhir, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
Akibat dari perjanjian. Menurut Pasal 1338 Ayat 1 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak atau perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari pasal ini dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatuhan, kebiasaan, dan atau undang-undang. Suatu perjanjian tidak diperbolehkan untuk membawa kerugian kepada pihak ketiga. Lalu berakhirnya perjanjian. Berakhirnya suatu perjanjian karena yang pertama, ditentukan oleh pihak berlaku untuk faktor tertentu. Lalu yang kedua, undang-undang menentukan batas berlakunya perjanjian. Yang ketiga, para pihak atau undang-undang menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa. Dan yang terakhir adalah hal tertentu maka persetujuan akan dihapus. Hal tertentu yang dimaksud adalah keadaan memaksa yang diatur dalam pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Keadaan memaksa adalah suatu keadaan di mana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur yang disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya. Misalnya suatu keadaan di mana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi perutangannya kepada kreditur oleh karena adanya seperti gempa bumi, banjir bandang, angin topan, dan sebagainya. Lalu ada akibat dari keadaan memaksa. Yang pertama, debitur tidak perlu membayar ganti rugi. Lalu yang kedua, kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontraprestasi, kecuali untuk yang disebut dalam pasal 1460 KUH Perdata. Yang ketiga, kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi adalah suatu keadaan yang menyebabkan debitur masih mungkin untuk melaksanakan prestasinya. Tetapi, pelaksanaan prestasi itu harus dilakukan dengan memberikan korban besar yang tidak seimbang atau menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia, atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang sangat besar. Keadaan memaksa ini tidak mengakibatkan beban risiko apapun, hanya masalah waktu pelaksanaan hak dan kewajiban kreditur dan debitur. Yang keempat, pernyataan menghentikan persetujuan yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak pada perjanjian yang bersifat sementara, misalnya perjanjian kerja. Dan yang terakhir adalah tujuan perjanjian telah dicapai. Lalu apa perbedaannya dengan hukum perjanjian internasional? Perjanjian internasional menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Pasal 1 Ayat 1, perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Lalu menurut Konvensi Wina tahun 1969 Pasal 2, perjanjian internasional sebagai sesuatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dengan apapun nama yang diberikan kepadanya. Lalu ada syarat-syarat perjanjian internasional. Dalam hukum perjanjian internasional, kata sepakat hanya menunjukkan kesaksian naskah perjanjian, bukan keabsahan perjanjian. Dan setelah perjanjian itu sah, tidak serta-merta mengikat para pihak apabila
para pihak belum melakukan ratifikasi. Lalu ada tahapan-tahapan pembuatan perjanjian. Yang pertama ada perundingan, di mana negara mengirimkan utusannya ke suatu konferensi bilateral maupun multilateral. Lalu yang kedua, penerimaan naskah perjanjian adalah penerimaan isi naskah perjanjian oleh peserta konferensi yang ditentukan dengan persetujuan dari semua peserta melalui pemungutan suara. Yang ketiga ada kesaksian naskah perjanjian, merupakan suatu tindakan formal yang menyatakan bahwa naskah perjanjian tersebut telah diterima di konferensi. Dan yang terakhir, yang keempat, ada persetujuan mengikatkan diri, di mana cara untuk menyatakan persetujuan adalah dengan cara penandatanganan dan pengesahan. Berakhirnya perjanjian. Yang pertama, sesuai dengan ketentuan perjanjian itu sendiri. Lalu yang kedua, atas persetujuan kemudian yang dituangkan dalam perjanjian tersendiri. Dan yang terakhir, akibat peristiwa-peristiwa tertentu, yaitu tidak dilaksanakannya perjanjian, seperti perubahan kendaraan yang bersifat mendasar pada negara anggota, lalu timbulnya norma hukum internasional yang baru, terus ada timbulnya perang, dan lain-lain. Kesimpulannya yaitu jadi perjanjian baik ditinjau dari sudut hukum privat maupun hukum publik sama-sama memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang memperjanjikannya apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk dinyatakan sah. Namun berbeda dengan perjanjian yang berlaku dalam lapangan hukum privat yang hanya mengikat kedua belah pihak saja. Dalam lapangan hukum publik, dalam lapangan hukum publik, perjanjian mengikat bukan hanya kedua belah pihak saja, namun juga pihak ketiga. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pembahasannya kurang jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.